masuk dalam hidup kita ya. Baik, kita baca 1, 2, 3 ya. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ya, ini ayat pembukaan. Dikatakan siapa dikasihi Tuhan. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apa artinya saudara dikasihi Tuhan? Dikatakan di dalam ayat firman Tuhan ini, di dalam kitab Markus 16 ini, bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ia sudah banyak berpesan kepada para muridnya pada waktu itu. Banyak kata-kata yang dilontarkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya, banyak dijelaskan kepada para muridnya. Maka dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku, sekalipun mereka memegang ular, mereka tidak berbahaya, sekalipun mereka tidak minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Ada banyak diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus pada waktu itu. Maka apa yang terjadi saudara dikasihi Tuhan? Maka pada waktu Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, gusar hati daripada semua muridnya. Mereka mengalami sepertinya tidak ada kepastian. Mereka mengalami seperti ada ketakutan, ada keraguan-keraguan di dalam kehidupan mereka sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi dikatakan di sini, sesudah Tuhan Yesus bicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk sebelah kanan Allah Bapa. Setelah semuanya diberitakan oleh Tuhan Yesus, maka dikatakan, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Ini luar biasa. Tidak ubahnya dengan orang tua kita. Kalau misalnya orang tua kita, saudara dikasihi Tuhan, orang tua kita sudah mau meninggal, ya sudah mau naik ke surga orang tua kita, pasti orang tua kita itu saat kita sangat senang sekali kalau orang tua kita berpesan kepada kita, ya berpesan itu sangat senang dan itu sangat dinantikan. Anak-anaknya sangat menantikan merindukan ada pesan daripada orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah tidak naik ke surga, atau lagi kalau misalnya dikatakan, kamu baik-baik dan ayah, kamu anak paling tua, kamu anak paling besar, anyomi semua adik-adikmu, pelihara semua adik-adikmu, apa yang sudah saya kerjakan selama ini, itu kamu harus pelihara, jangan disia-siakan, jangan diabaikan. Pasti saudara dikasihi Tuhan, kita sebagai orang yang masih hidup, pasti kita senang mendengarkan seperti itu. Kira-kira seperti itu gerangan Tuhan Yesus pada waktu dulu sampai dikasihi Tuhan sebelumnya naik ke surga. Apalagi kalau misalnya dikatakannya, warisan kita itu kan banyak. Ada villa di puncak, itu untuk anak yang paling besar, ya kan? Ada di kebun mangga ada 2 hektar, itu untuk anak nomor 2, ya kan? Ada di pasir di pinggir laut, ada 1 hektar untuk anak nomor 3. Kalau misalnya kalau kita seperti itu orang tua kita, pasti kita sebagai tua bangga banget. Aduh, dipuji Tuhan, saya bangga punya orang tua ini, pasti begitu, ya kan? Tapi di sini Tuhan Yesus berpesan kepada para murid supaya apa? Hanya satu yang dipesankan oleh Tuhan Yesus kepada para murid sampai dikasihi Tuhan, dikatakan, jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Allah, Anak dan Roh Kudus. Maka siapa yang percaya dikatakan dibaptis akan diselamatkan, siapa yang tidak percaya dikatakan akan dihukum. Ini luar biasa ya. Setelah Tuhan Yesus menyelesaikan pekerjaannya dan setelah mengatakan semua kata-kata itu, maka dikatakan dalam firman Tuhan, maka terangkatlah ia ke surga. Waktu Yesus itu terangkat ke surga, disaksikan para murid dan ada 500 orang yang menyaksikan Tuhan Yesus itu naik ke surga. Disaksikan para muridnya, juga disaksikan ada yang menyaksikan 500 orang. Sesuatu perkara, kalau misalnya disaksikan oleh 2-3 orang, itu sudah sah perkara itu bisa diselesaikan secara hukum. Artinya sudah diterima oleh negara, sudah diterima oleh undang-undang. Maka di sini dikatakan Tuhan Yesus naik ke surga itu disaksikan lebih dari 2-3 orang. 500 orang menyaksikannya secara dikasihi Tuhan. Maka ini benar. Setelah itu maka Tuhan Yesus naik ke surga dan sampai hari ini, kalau misalnya kita ke Yerusalem, bekas telapak kaki Tuhan Yesus waktu yang naik ke surga berpijak ada pada hari ini, dan itu dimonumентkan, ya. Maka Tuhan Yesus naik ke surga dan disaksikan oleh 500 orang. Maka dia naik ke surga dan hadap kepada Bapa. Dan dikatakan, dia duduk dikatakan di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi puji Tuhan ya Bapak Ibu. Ya, dan dikatakan, maka setelah itu apa yang terjadi dikatakan para murid pada waktu itu dan orang-orang percaya. Sebelum Yesus naik ke surga, mereka ragu. Bagaimana sebenarnya ini kejadian ini? Apakah ini benar?
kami ragu, kami tidak punya kepastian itu yang ada di hadapan kehidupan daripada mulut pada waktu. Tapi dikatakan di sini, mereka pun bergila memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan melakukan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Mereka itu siapa Bapak Ibu? Siapa mereka itu? Siapa? Kita, betul. Maka dikatakan manusia pada waktu itu, setelah Yesus naik ke surga, para murid pada waktu itu, dia dengan apa? Dengan berani memberitakan firman Allah. Mereka tidak memikirkan resiko, baik mati atau hidup pun. Mereka yakin karena Bapa di surga ada tujuannya, dia naik ke surga. Maka semua orang pada waktu itu yang mendengarkan firman Tuhan, memperoleh keberanian, memperoleh keyakinan akan pekerjaan Tuhan yang diibarkan kepada mereka. Ya, maka yang nomor satu apa dikasih Tuhan. Kita di sini sudah tahu pasti ya, supaya lebih yakin kita akan firman Tuhan ini. Dikatakan yang nomor satu adalah Tuhan Yesus hidup. Maka saudara dan saya, Bapak Ibu dikasih Tuhan dan adik-adik sekalian, kita tidak mempunyai Tuhan yang mati. Tuhanmu hidup, Tuhan kita hidup. Coba kita buka ya, yang pintar bacaan kita langsung aja ya, cepat-cepat ya. Coba dulu buka Ibrani 7 ayat 25, langsung baca. Ayo. Jangan tunggu-tunggu ya, jangan saling bertunggu-tungguan ya. Langsung baca kalau dapat ayat itu, baca Ibrani 7 ayat 25. Yes. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu dia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab dia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Terima kasih Pak. Ya. Jadi dikatakan dalam firman Tuhan, Yesus yang kita sembah itu Bapak Ibu, dia hidup. Ya. Kita tidak usah lagi balik ke belakang. Ya. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan, dia sanggup menghidupkan kita, dia sanggup menyelamatkan kita karena Allah kita hidup. Jadi Bapak Ibu ya, bersyukurlah Bapak Ibu ya yang ada di tempat ini, Tuhan hidup. Ya, kuburannya pada saat ini kosong, ada di Bethlehem, ada di Yerusalem, ya, ada di Israel. Kuburannya itu kosong pada hari ini, membuktikan bahwa Tuhan kita itu hidup. Kubur itu sudah kosong ya, cepat-cepat aja ya. Dan dikatakan, dia katakan, dan dia juga karena dia hidup, maka Tuhan kita itu memberi pengharapan. Enak ya, kalau dia memberi pengharapan kepada kita, kitalah orang-orang yang paling beruntung. Coba Bapak Ibu, kalau Tuhan kita tidak memberikan pengharapan kepada kita, kira-kira seperti apa gerangan hidup kita? Pasti ada yang putus asa. Karena orang yang sudah tidak punya pengharapan identik dengan putus asa Bapak Ibu. Tapi kalau kita berharap ada harapan ke depan, woi rasanya, aduh kita lihat kaca, aduh kenapa saya sudah tua ya, kenapa saya sudah 60 tahun ya, aduh kalau bisa sih kembali saya jadi anak-anak yang kenapa, karena hidupnya enak Bapak Ibu. Ada pengharapan, ada masa depan siapa dikasih Tuhan. Karena Allah kita hidup, kita pun punya masa depan. Ada pujiannya loh. Karena dia hidup, ada esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia megang hari esok, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Luar biasa. Karena Yesus kita hidup, ada hari esok, ada amin. Jadi semua kita yang ada di tempat ini harus ada hari esok Bapak Ibu ya. Ada pengharapan. Jadi walaupun hari ini kita susah, masih ngontrak kan, pekerjaan tidak jelas kan dan lain sebagainya, ya, makanan tidak jelas, kurang vitamin, apapun semuanya itu sudah dikasih Tuhan. Jangan putus asa, jangan ragu akan kuasa Tuhan. Firman Tuhan menjamin kepada kita, karena Yesus kita hidup, Allah kita hidup, maka ada hari esok. Ada amin. Hari esok Bapak Ibu. Makanya saya cepat-cepat datang ke sini karena ada hari esok. Saya berpikir dalam hidup saya, hidupku tidak hanya seperti ini saja, tapi ada hari esok yang disediakan oleh Tuhan. Amin. Itu dong ya. Anak-anak kita nanti sukses Bapak Ibu. Anak cucu kita sukses. Amin. Suami kita sukses. Suami kita tambah ganteng. Dan kedua tambah ganteng. Istri kita juga begitu ya. Tambah tambah cantik sama dikasih. Luar biasa. Inilah kata-katanya. Apa ada hari esok ya. Waktu saya di Bangkok, Bapak Ibu saya bilang, wah hampir sama dengan orang-orang Bangkok yang ada di
Yesus semuanya ya. Semua punya masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Yang berikutnya dikatakan di sini adalah bahwa Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu adalah Dia memerintah atas segala raja. Coba kita buka dulu benar nih 1 Timotius 6 ayat 15. 1 Timotius 6 ayat 15. Ayo cepat-cepat Pak. Nah, oke, dia dikatakan Dia adalah pemerintah. Dia raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Coba 1 Timotius 6 ayat 15. Oke, ya silakan. 1 Timotius 6 ayat 15 demikian bunyi firman Tuhan, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Dia satu-satunya yang tidak tahu kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Saudara dikasih Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan ini, dikatakan adalah Dia sudah ditentukan Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin. Maka Tuhan kita itu adalah untuk cari apa lagi dalam dunia, saudara dikasih Tuhan. Cari Tuhan yang mana lagi? Cari penguasa yang mana lagi, saudara dikasih Tuhan. Sebab apa? Karena Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan adalah Tuhan Yesus Kristus, yang olehnya dari Allah Bapa telah memberikan kuasa sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus yang dikasihi Tuhan. Jadi sudah terbukti Bapak Ibu ya, lewat ayat-ayat yang kita pelajari, siapa Tuhan Yesus itu sudah terbukti bahwa Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, yang olehnya kita diselamatkan. Maka saudara dikasih Tuhan, pada firman Tuhan ini telah membuktikan kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, yang olehnya kita dikasihi Tuhan. Kita tidak perlu bimbang lagi dan kita tidak perlu merebutan lagi keilahian daripada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Ya, sambil kita bacakan Wahyu 17 ayat 14 ya. Wahyu 17 14 ya, ayat 14. Sambil disiapkan, jadi saya jelaskan sedikit lagi. Jadi Bapak Ibu percayalah bahwa Tuhanmu itu, Tuhan kita itu yang kita sembah. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia juru selamat siapa dikasihi Tuhan. Amin. Oke, lanjut. Wahyu 17 ayat 14. Silakan. Wahyu 17 ayat 14. Yes. Firman Tuhan. Mereka akan berperang melawan anak domba, tapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena Ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Oke, yang puji Tuhannya. Jadi dikatakan di sini anak domba itu siapa, sudah dikasih Tuhan? Ya. Anak domba itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan maka banyak yang berperang melawan anak domba itu. Siapa itu yang berperang melawan anak domba? Iblis sudah dikasih Tuhan. Tetapi anak domba itu tidak bakalan kalah. Sehebat apapun anak domba itu kuasanya, tidak bakalan kalah selama dikasih Tuhan. Karena kuasa sudah diberikan oleh Allah Bapa di surga kepada anak domba itu. Maka anak domba itu pasti menang selama dikasih Tuhan. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa orang Kristen ada banyak keok? Keok atau keok? Kalah, kelek ya, kalah, ya kan? Melawan kuasa kegelapan. Belum apa-apa sudah keok selama dikasih Tuhan. Kenapa orang Kristen mengalaminya? Orang yang percaya mengalaminya dalam dikasih Tuhan. Tidak ada kekuatan melawan segala tipu daya muslihat iblis. Kenapa Islam dikasih Tuhan? Padahal kita kan rajin bergereja Bapak Ibu ya, rajin bergereja, rajin melayani, kalau bisa tidur di gereja, baca Alkitab setiap pagi, berdoa dua kali setiap hari. Kenapa kita tidak Islam dikasih Tuhan? Siapa yang tahu jawabannya? Kenapa? Kenapa kau? Iman kita kurang Pak. Iya, karena iman kita kurang. Dan nomor satu, coba persiapkan dulu Galatia 5 ayat 18 ya. Kenapa kita tiap saat dikasih Tuhan? Baju jirah kita bolong saat dikasih Tuhan. Galatia 5 ayat 18 ya. Baju jirah kita bolong. Tahu baju jirah Bapak Ibu? Tahu baju jirah? Baju jirah itu apa? Untuk apa baju jirah itu? Dipakai untuk apa? Pelindung tubuh dada. Pelindung bagian dalam organ tubuh kita. Ada jantung, ada hati di sini. Maka pelindung hati ini bolong saat dikasih Tuhan. Karena baju jirah kita itu bolong,
sehingga siapa dikasihi Tuhan, baju zirah kita itu dapat ditebus oleh kuasa kegelapan. Nomor satu baju zirah itu adalah, baca dulu Galatia 5 ayat 18 ya, ayat cepat. Silakan, ini banyak ayat dari ya. Kita biar canggih kita, ayat. Silakan siapa saja yang sudah dapat. Galatia 5:18, mulai. Galatia 5 ayat 18. Yes. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dibimbing oleh Roh, Yes. maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kemarahan, hawa nafsu. Yes ya. Jadi dikatakan di sini baju zirah kita itu sudah tebus. Nomor satu tadi katakan ditebus apa? Apa yang masuk? Percabulan. Saya mau tanya Bapak Ibu ya. Kalau baju zirah kita ini hati kita, contoh ya. Ini baju zirah, ini hati kita, ya. Ini hati kita. Jadi baju zirah kita itu melindungi hati kita, Bapak Ibu, seperti ini. Tapi ditembus oleh percabulan. Ditembak jelas. Masuk percabulan di sini. Kira-kira kita kuat nggak? Nggak kuat lagi. Jadi kalau kita khusus setan ngomong, kita kan kita stres. Teman. Ngapain kamu khusus buat? Kita kan hopeng kita, CS. Ngapain kok? Karena sudah masuk ke percabulan di dalam hati kita, Bapak Ibu. Nomor 2. Habis percabulan apa? Kemarahan. Apa? Tercemar. Tercemar. Apa arti tercemar? Seperti ragi. Kalau kita ragi, kita kasih ragi ke roti atau ke tape, langsung tercemar semua. Tercemar semua. Artinya dosa sudah mencemari hidup kita setelah dikasih Tuhan. Sehingga manusia tidak mempunyai kekuatan melawan tipu muslihat iblis, karena manusia sudah dicemari oleh kuasa dosa setelah dikasih Tuhan, sehingga kita tidak berdaya lagi. Dari mana pun datangnya pertikaian, dari mana pun datangnya persoalan, kita sudah tidak berdaya lagi, karena baju zirah kita sudah tebus, Bapak Ibu. Apa lagi? Cepat-cepat aja. Nafsu. Hawa nafsu. Begitu kita lihat orang lain nafsu, begitu kita menoleh di kiri, ada nafsu kotor, nafsu jahat. Begitu kita pikir sedikit, ada nafsu yang tidak bisa dikontrol, tidak bisa menguasai diri setelah dikasih Tuhan. Semakin kau setelah dikasih Tuhan, padahal kita Tuhan, tolong aku Tuhan. Aku orang berdosa ini Tuhan, ampuni aku Tuhan, tolong Tuhan. Tapi masuk lagi penyembahan doa. Kalau anak kita sakit, atau misalnya cucu kita, atau misalnya saudara kita sakit, bukan mencari Tuhan, tapi mencari dukun. Kalau kita mau buka usaha, bukan mencari Tuhan, mencari orang pintar setelah kasih itu. Berjujilah sudah tembus. Apa lagi? Ayo, sihir. Hampir identik ya. Hampir sama dengan sihir ya. Orang Kristen kalau buka toko, kan ada saya lihat juga ya, siram-siram pagi-pagi. Iya. Di halaman toko-tokonya itu. Nggak tahu apa yang diseram-seram, jadi mudah-mudahan ada yang disiramnya. Tapi jangan memakai roh lain lah, kan untuk menjaga toko itu supaya rame. Gitu ya. Apa lagi? Sihir. Apa? Berseteruah. Orang Kristen tidak boleh berseteru setelah dikasih itu. Berantem. Bagaimana kuasa Roh Kudus bisa tinggal di hati kita kalau orang Kristen berantem? Berseteru. Habis seteru apa lagi? Perselisihan. Kalau orang berselisih memang tidak kelihatan, tapi kalau kita lihat dia akan langsung minggir, ya kan? Kita lihat dari sini langsung minggir. Itu berselisih, selisih paham Bapak Ibu. Tidak cocok. Orang Kristen tidak boleh ada selisih paham, tidak boleh ada perselisihan. Itu kita sedang mengizinkan kuasa kegelapan masuk dalam hati kita kalau kita ada perselisihan, Bapak Ibu. Baik aja ya. Dari mana awalnya? Dari rumah. Dari rumah dulu mulai, ya kan? Kalau di rumah itu ada siapa? Ada bini, ada laki, ada siapa lagi? Ada anak. Berantem. Hanya masalah sepele. Berantem. Hanya sedokin nasi. Suami sedokin nasi, istri kebanyakan jadi berantem. Sedokin nasi loh. Aduh. Kalau
tukang makan manusia mendingan bisa berantem. Saya tokin nasi kepada